Oke, jadi selamat pagi semuanya. Kita lanjutkan ya. Absen juga udah dibuka. Jadi coba koreksi kalau saya salah. Terakhir kita di join probability distribution bukan? Iya Iya, Pak, Mas. benar Pak. Ya benar ya, join probability distribution. Jadi kita lanjutkan ke marginal probability distribution. Oke, jadi pengingat saja ya. Jadi yang join probability distribution itu adalah ketika kalian punya dua random variable, ya. Jadi kalian ingin tahu misalkan probabilitas dari suatu kejadian A dan B, di mana A dan B ini adalah dua random variable yang berbeda, terjadi secara bersamaan. Misalkan lah ya, asal aja saya sebut berapa probabilitas hari ini saya mendapatkan uang 1 juta, 1 juta, di mana di hari yang sama saya juga ngapain gitu misalkan. Jadi ada joint probability di situ. Nah sekarang kita masuk ke marginalnya. Oke, jadi namanya marginal itu apa sih? Kalau kita bahasa Indonesia kan itu artinya terpinggirkan lah, dipinggirkan. Jadi orang-orang marginal, orang-orang yang dipinggirkan. Jadi kata kuncinya itu dipinggirkan. Nanti kita lihat apa itu maksudnya dipinggirkan di sini. Nah, jadi kalau kita lihat definisinya, ya, jadi given the joint probability distribution of f, x, and y. Saya harus nyalain bolpen saya dulu. Oke, jadi misalkan kita ambil dulu variabel discrete lah ya. Jadi Anda punya si joint probability distribution ini. Nah, jadi ada yang namanya marginal distribution GX, atau kita pakai HY jika itu untuk Y. Nah, jadi GX itu adalah marginal distribution dari X yang kita dapatkan dengan menjumlahkan semua joint probability untuk semua angka Y. Jadi kan misalkan kalian lihat ada tabel tuh ya, itu kan ada untuk join untuk X sama Y. Nah, jadi simpelnya kalau yang untuk marginal distribution dari X, kita jumlahkan semuanya untuk Y-nya. Gitu. Jadi misalkan kalau kita lihat continuous, kita lihat yang continuous biar gampang ya, saya lebih suka yang continuous. Jadi kalian integralkan terhadap Y. Jadi si join ini, kalian integralkan terhadap Y untuk mendapatkan distribusi marginal dari X. Jadi kalau distribusi marginal dari X, Anda integralkan atau jumlahkan semua kemungkinan yang untuk Y-nya. Kalau marginal distribution dari Y, Anda integralkan terhadap X, atau Anda summation terhadap X. Jadi ini kalau bahasa Indonesia kita pinggirkan semua. Nanti akan kita ilustrasikan maksudnya seperti apa. Oke, jadi ini ada GX, HY definisinya mirip-mirip, tinggal variabel mana yang dijumlahkan. Oke, jadi kita menyebutnya GX, HY ini adalah distribusi marginal. Jadi kalau ini untuk discrete, kalian summation, pakai sum, sigma. Kalau misalkan ini variable continuous, kalian integralkan. Oke, jadi kata kuncinya itu, dipinggirkan, terpinggirkan. Jadi kita ingin melihat misalkan efek murni X saja atau efek murni dari Y saja, berapa probabilitasnya. Seperti ini, misal, kalian kan masih ingat tabel ini kan kemarin ya. Saya lupa persis kejadian apa ini ya, yang si tabel ini. Tapi yang ada di tabel ini kan si joint probability distribution ya. Jadi ini kan si F, X, Y-nya. Jadi kalau saya nulis seperti ini joint probability distribution. Karena ini tabel, karena tabel ini mencatat semua kemungkinan, ini adalah suatu distribusi. Nah, sekarang kita lihat nih, bagaimana kita menghitung marginal distribution dari X. Nah, berarti kalau kita menghitung distribusi marginal dari X, kan kita menghitung ini nih. Jumlahkan semua kemungkinan Y untuk X tertentu. Nah, berarti kita jumlahkan ke arah sini semua nih. Ya, jadi kalian lihat yang kolom total sini. Dan karena saya menyebut tadi distribusi, ingat itu berarti semuanya harus dicatat. Bukan hanya 1 atau 2 angka saja. Tapi semua kemungkinan yang mungkin. Jadi kalau distribusinya discrete, ya berarti kita catat untuk semua kemungkinan X. Nah, berarti misalkan untuk X0, berarti inilah distribusi marginalnya, ini. Nah, jadi kalau kalian gabung, kita menyebutnya ya benar marginal distribution ini. Sementara kalau kita menyebutnya distribusi marginal dari Y, kita menjumlahkan semua kemungkinan terhadap X. Seperti yang saya tuliskan di sini. Berarti kita ke arah kanan di sini. Kalau kanan kita menjumlahkan terhadap X semua.
Nah, berarti kalau kita dapat seperti itu, nah kita tinggal jumlahkan ke arah kanan. Dan kita dapatkan yang row total sini adalah distribusi marginal dari. Kalau misalkan continuous seperti apa sih? Ini kan yang discrete. Nih, misalkan kalian punya si fxy ini nih. Nah, kalau kalian pinggirkan ke sini atau ke sini ya, ini kan berarti kalian mengintegralkan terhadap segala kemungkinan. Nah, disitulah kalian akan mendapatkan distribusi marginal. Berarti kalau dari plot ini yang Y-nya, dan ini adalah yang untuk X-nya. Oke, karena kalian kalau misalkan distribusi marginal dari Y, kalian mengintegralkan terhadap X. Dan kalian dapat hasil seperti itu. Oke, jadi ini definisinya adalah distribusi marginal. Dan artinya, jadi bisa kita bilang sebenarnya, distribusi marginal ini adalah distribusi awal untuk variabel X saja, atau variabel Y saja. Dan kalau kalian menggabungkan dua itu, kalau misalkan nanti kita lihat kalau ini independen, kita tinggal kalikan saja, tinggal diproduk saja, itu akan menjadi joint probability distribution. Oke, jadi marginal, gabung, jadilah joint probability distribution. Kalau joint probability distribution kalian lihat komponen masing-masing, itu namanya distribusi marginal. Oke, jadi ingat ini fxy saja. Kalau saya jumlahkan untuk semua X, saya dapat distribusi marginal Y. Kalau terhadap Y, saya dapat distribusi marginal X. Ingat, saya bilangnya distribusi. Berarti kalian harus mencatat si row totals kalau untuk Y ya, atau kolom totals untuk si X. Kita lihat contohnya sekarang. Oke, ini contoh yang kemarin, masih sama ya. Jadi ada pemakaian drive-in and walk-in facilities dalam proporsi dalam sehari ya. Jadi misalkan kalau 2 atau setengah, berarti setengah hari itu kepakai buat drive-in misalnya. Nah, punya probability seperti ini. Oke, ini maksimum 1, maksudnya 1 hari penuh tuh kepakai 24 jam. Saya ingatkan lagi. Nah, sekarang kalian disuruh menghitung distribusi marginal dari X dan distribusi marginal dari Y. Oke, jadi secara formal definisinya ini ingat minus tahingga sampai tahingga. Yang berarti kan kalian integralkan dari 0, 1 untuk si join PDF ini fxy-nya. Oke, terhadap Y. Jadi kalau X itu terhadap Y. Jadi ingatnya, kalau saya mendapat distribusi marginal X, saya jumlahkan semua kemungkinan Y-nya. Oke, berarti simpelnya kalian tinggal integral saja kan ya, mudah ya. Mudah tapi jangan miss ya. Bisa aja kalian salah di akhir kalau kalian lupa integrasi seperti ini. Oke, jadi integralkan terhadap Y saja, maka saya akan mendapatkan ini. Gx-nya seperti ini. Dan ingat ya, harus lengkap definisinya. Berarti 4x plus 3 per 5 untuk x antara 0 sama 1, dan 0 elsewhere. Jadi definisi itu harus lengkap. Dan kalau kita mau dapat distribusi marginal dari Y, berarti kita integralkan terhadap X di sini, jadi kalian dapat yang di bawah ini. Dan definisinya harus seperti ini. Untuk Y sama dengan antara 0 sampai 1, dan HY 0 elsewhere. Oke, ini kan misalkan ini, distribusi marginal yang Y. Saya udah jumlahkan untuk semua kemungkinan X. Ya, berarti yang saya definisikan, ini ada di 0, Y1. X-nya nggak usah. Karena kenapa? Karena kalian sudah tadi integrasikan di situ. Jadi di sini, kita lihat definisi yang saya ucapkan tadi bahwa distribusi marginal adalah probability density function dari individual random variables kita. Tar, matiin WA dulu. Berisik kali. Ya. Nah, itulah definisi dari distribusi marginal. Ingat aja yang di kotak hijau itu. Jadi dia adalah probability density function kalau continuous ya. Jadi kalau saya nyebutnya PDF, itu artinya variabel continuous dari individual random variables. Nah, itu marginal. Itu kalau kalian pinggirkan.
Sekarang ada lagi namanya conditional probability distribution. Ini artinya apa nih? Ini artinya definisinya dulu deh, nggak ke math-nya dulu nih. Jadi misalkan gini, apa ya? Misalkan gini, saya demam nih, saya demam. Berapa kemungkinan saya amit-amit terkena COVID gitu ya? Probability-nya, misal. Simptom pertama demam gitu. Kalau demam kan bisa macam-macam. Saya bisa karena COVID, bisa karena demam biasa, bisa karena macam-macam gitu. Nah, sekarang saya pengen tahu berapa probabilitas saya terkena COVID karena saya demam. Ya, itu kan mungkin probability-nya 0, berapa gitu. Tapi ini, ada kondisional di sini. Berapa probabilitas saya terkena COVID ketika saya demam dan ada kondisi saya hilang apa? Hilang sense, hilang rasa. Artinya ketika saya kondisikan terhadap saya ini hilang rasa, itu berarti probabilitas saya terkena COVID akan lebih besar lagi kan? Karena saya hilang rasa gitu. Jadi ada simptom tambahan di situ. Ada kondisional lain di situ. Nah, itu maksudnya kondisionalnya dulu. Kita belum ngomong conditional probability distribution. Jadi ada satu kondisi yang istilahnya sudah saya ketahui. Nah, itulah conditional. Dan kalau kita lihat definisinya ya, jadi conditional probability distribution dari Y given X diberikan X ya, X tertentu adalah probability distribution dari Y ketika X mengambil angka tertentu. Oke, nggak harus angka, mungkin ini mengambil kondisi tertentu gitu. Dan kita kasih simbol seperti ini. Bacanya seperti ini ya. Oke, ini pakai A sama B sih. Jadi B itu untuk Y, A itu untuk X. Probability of B given A. Probabilitas dari B diberikan A. Yang sudah kita ketahui, definisi adalah seperti ini. Jadi join probability-nya dibagi dengan marginal ya di sini. Jadi kalau kita terjemahkan marginal dari A ya, sesuatu yang sudah kalian ketahui ya. Jadi kalau misalkan kalau kita baca seperti ini. Probabilitas dari Y mengambil angka Y kecil given X mengambil angka X kecil adalah join probability distribution-nya dibagi dengan distribusi marginal dari X. Kalau misalkan ini saya balik, ya gampang aja. Misalkan gini ya, kan bisa aja seperti ini. Ini kan berarti sama dengan, saya langsung tulis, Fxy, Hy, distribusi marginal dari Y. Oke, ini namanya conditional distribution. Jadi kalau definisinya ya, kalian lihat di bawah itu tuh. Jadi misalkan kita punya X dan Y adalah dua random variable. Jadi conditional distribution untuk variable Y, given that X is this, adalah ini. Jadi join PDF dibagi marginal. Jadi itu kata kuncinya. Nah, jadi kan tadi saya kasih contoh COVID kan ya. Kalau saya kena simptom tertentu, berarti probabilitasnya lebih naik lagi dong. Kalau saya beneran COVID gitu. Demam plus ada simptom tambahan, ada kondisionalnya di situ. Nah, kan saya bilang tadi, kata kunci yang lebih gede. Nah, join PDF dibagi marginal. Marginal kan juga probability di situ kan ya, distribution itu. Berarti angka marginal ini pasti lebih kecil daripada 1. Yang ini berarti bahwa akan lebih besar daripada join probability-nya. Sama kayak tadi saya ngomong, saya ada kondisional, saya hilang rasa. Berarti saya probabilitas terkena COVID lebih besar. Jadi kondisional lebih besar daripada marginal. Oke, sama contohnya di bawah, tapi kalau ini adalah X given Y. Berarti ini adalah sama, atasnya sama ya, bedanya yang di bawahnya ini. Marginalnya adalah terhadap
Y, saya pinggirkan semua Y-nya di sini. Join PDF dibagi marginal. Nah, kita lihat contohnya di sini. Nih. Jadi kita ada punya 2 bolpen ya. Ini contoh yang kemarin, 3 bolpen biru, 2 bolpen merah, 3 bolpen hijau. X adalah jumlah bolpen biru, Y adalah jumlah bolpen merah. Sekarang kita disuruh cari conditional distribution dari X ketika kita tahu Y-nya sama dengan 1. Oke, dan ini beda, ingat, ini bukan join probability. Ini adalah conditional probability. Artinya kalau dalam bahasa nya seperti ini nih. Perhatiin dulu deh. Sekarang kita hitung probabilitas dari kita mengambil 0 bolpen merah ketika kita tahu Y-nya sama dengan 1. Jadi gini, kalau misalkan ini join, kita akan ngomongnya seperti ini. Berapa probabilitas saya mengambil 0 bolpen merah dan berapa probabilitas saya mengambil 0 bolpen biru dan 1 bolpen merah. Tapi kalau ini kondisional, berapa probabilitas saya mengambil 0 bolpen biru ketika saya sudah mengambil 1 bolpen merah. Nah, itu maksudnya di sini. Bedanya ya join sama kondisional. Oke, jadi tahap pertama, karena Anda ingin menghitung ini nih, ya lebih tepatnya ini. Ketika Anda tahu si Y-nya sama dengan 1, nah berarti Anda harus ngitung ini dulu nih. Oke, distribusi marginal untuk X sama dengan itu Y sama dengan 1 di sini. Oke, jadi Anda pertama hitung dulu distribusi marginal lah. Y sama dengan 1, bukan X, sorry. Anda hitung dulu distribusi marginal ya, karena itu yang Anda harus lakukan di sini. Kan berarti Anda intinya Y sama dengan 1, ya, kan Anda berarti ngambil yang ini nih. Anda disuruh ngitung distribusi marginalnya terlebih dahulu. Berarti Anda ngitung yang ini. Karena Anda tahu Y-nya sama dengan 1. Oke, dapat distribusi marginalnya. Ini berarti Anda taruh di bawah. Nah, sekarang ini adalah join-nya. Oke, dan join-nya ini berarti adalah untuk mana tuh berarti itu? 3 per. Oke, berarti ini kan tadi 3/7. Ini jadi 7/3 karena dia dibagi ya. Jadi si fx1 ini dibagi 3/7. Oke, dan Anda harus definisikan ini untuk 0, 1, 2, karena saya mau membuat distribusi. Nah, berarti di situ apa yang harus saya lakukan adalah sekarang saya harus mengkalikan ini dengan si join probability distribution saya, yaitu ini. Sorry, ini kebalik nih, urutannya nggak bagus, tapi seperti ini. Nah, ini kan tadi si marginalnya kan ya, ini marginalnya, ini sama semua. Dan ini adalah si join-nya nih. Berarti yang ini sama yang kayak tadi nih. Nih ya. Ini kan si join probability distribution untuk Y sama dengan 1 dan untuk X berapapun. Dan bisa kalian lihat bahwa di sini join berbeda dengan yang namanya conditional distribution. Oke, saya dapat angka-angka ini ya. Setengah, 0, sama setengah. Dan saya sudah membuat conditional probability distribution saya. Dan di sini yang saya tulis adalah Fx given Y sama dengan 1. Oke, ini kan sebenarnya hanya saya memperpendek ini nih. X given Y sama dengan 1, saya persingkat tulisannya jadi seperti ini. Itu distribusinya. Nah, kalau saya mau tahu berapa probabilitas saya mengambil 0 bolpen merah ketika saya kebalik-balik. Berapa probabilitas saya mengambil 0 bolpen biru, yaitu ini, ketika saya sudah mengambil 1 bolpen merah, itu adalah setengah.
Dan itu kan berbeda hasilnya dengan si ini saya nih, si join PDF saya. Kalau saya ingin tahu berapa probabilitas saya mengambil 0 bolpen biru dan 1 bolpen merah, itu adalah yang 0, 1 ini berarti. Dan bisa kita lihat di sini bahwa yang namanya kondisional lebih besar daripada join probability-nya. Nah, itu dua konsep penting ya. Jadi ada namanya marginal distribution sama conditional distribution di sini. Jadi marginal itu kalian pinggirkan ya. Jadi misalkan GX integralkan terhadap Y, si join-nya. Kalau untuk Y terhadap X, dan kalian akan dapat distribusi pinggir. Jadi kalian marginalkan, kalian pinggirkan. Jadi kalian pengen tahu kalau pakai bahasa Indonesia X saja atau Y saja. Gitu. Jadi kalau X, Y-nya berapapun, serah. Saya ingin tahu hanya untuk X-nya saja. Dan begitu juga dengan Y. Kalau kondisional, definisinya seperti ini, join dibagi marginal. Marginalnya tapi kalau Anda lihat di sini, ya itu. Untuk semua kemungkinan X di sini misalkan. Kalau kondisional, artinya Anda sudah ada kondisi yang Anda tahu. Dan menghitung probabilitas yang satu lagi. Oke? Jadi, dia akan lebih besar daripada join, karena saya sudah mengetahui satu kondisi. Ambil contoh COVID lagi tadi, saya sudah tahu ada kondisi ini, berarti saya lebih besar lagi kemungkinannya. Nah, sebelum kita masuk chapter baru, mathematical expectation, jadi kita habiskan dulu dengan definisi statistically independent. Independent itu artinya apa? Sendiri-sendiri. Jadi, saya hidupnya independen, saya tidak tergantung orang lain gitu. Kalau mau sok keren gitu ya. Tapi kalau di sini kan independen artinya saya tidak tergantung sama sesuatu. Berarti kalau ada dua variabel, X sama Y itu statistically independent, yang satu tidak mempengaruhi yang lain. Nah, definisi formalnya seperti ini. Dan ini ngaruh nih ke kondisional tadi nih, ya. Kalau kondisional misalkan gini nih. Ini kan kondisional dari X given Y. Jika si distribusi marginal ini tidak terpengaruh oleh Y, maka conditional distribution untuk X given Y adalah sama dengan distribusi marginal dari X. Jadi si marginal ini tidak terpengaruh oleh Y berapapun. Oke. Dan kalau kita ingat definisi tadi ya, ini datangnya dari sini. Fxy itu sama dengan Fx given Y dikalikan dengan si marginal distribution nih untuk ini. Nah, ini kan sama dengan Gx. Gx Hy. Dan kalian lihat di sini nih, ini penting definisi ini. Ini artinya karena Gx dan Y itu adalah distribusi yang saling independen satu sama lain, kalau kita menghitung joint probability distribution-nya, itu tinggal dikalikan saja antara marginal distribution X sama marginal distribution Y. Loh, tapi kan tadi saya bilang seperti ini, bukannya kalau kita pinggirkan si join tadi kita emang dapat GX sama Y. Bukannya make sense kalau kita tinggal kalikan. Nggak sesimpel itu. Karena bisa saja X sama Y ini mereka ada di impedensi. Jadi mereka saling berubah, saling mempengaruhi. Misalkan kalau kalian di struktur tuh, misalkan ada Poisson ratio sama misalkan modulus elasticity. Itu kalau ada satu variabel berubah satu ya, misalkan modulus elasticity berubah, itu Poisson ratio-nya juga bisa berubah. Jadi yang satu berubah, yang satu juga berubah. Nggak bisa kalian satu diem, satunya bergerak gitu. Tapi kalau misalkan dia independen, itu seperti ini nih. Apa ya contohnya ya? Misalkan kalau di aerodynamics mungkin Mach number sama angle of attack. Jadi kalian bisa saja itu angle of attack kalian keep fix,
tapi maha number kalian tingkatkan. Nah, itu mereka independen tuh, mereka tidak berpengaruh satu sama lain. Jadi saya bisa naikin yang satu itu saya biarin ini diem. Tapi kalau Poisson ratio sama modulus of elasticity, itu ada dependensinya satu sama lain. Mereka saling berpengaruh. Satunya naik, mungkin satu juga naik berapa gitu. Nah, tapi kalau kita balik ke konsep sini, jadi distribusi join ini, kalau dia independen, itu tinggal simpelnya kalian kalikan saja distribusi marginalnya masing-masing. Oke? Buktinya ada di bawah. Misalkan seperti ini nih. Ya ada waktu lah, boleh lah. Oke, ini kan distribusi marginal kan ya. Gx itu sama dengan integral terhadap Y dari join. Nah, kemudian si fxy ini, itu kan sama dengan ini. Oke. Nah, kemudian si fx given y ini tidak tergantung pada y. Karena tidak tergantung pada y, dia bisa saya keluarkan dari integral. Berarti kan dia keluar nih. Dia keluar ke sini, jadilah ini. Yang ada ini nih. Nah, kemudian kalau si distribusi marginal ini kalian integralkan terhadap y, itu sama dengan 1. Oke, oleh karena itu, Gx sama dengan marginal distribution. Sorry, conditional distribution. Jadi conditional distribution, X given Y adalah sama dengan marginal distribution dari X ketika X dan Y itu statistically independent. Jadi mereka tidak ada pengaruhnya satu sama lain. Contohnya tadi saya ambil dari struktur sama dari aerodynamics. Jadi ada variabel yang bisa berpengaruh satu sama lain. Atau ada variabel yang tidak berpengaruh satu sama lain. Jadi kalian bisa buat join-nya hanya dengan mengalihkan marginal saja. Kalau enggak, kalau mereka enggak terpengaruh, ya caranya lebih, kalau mereka dependent, caranya lebih kompleks lagi. Untuk membuat si distribusi join-nya. Oke, definisi formalnya lebih formal lagi ada di bawah. Jadi, kalau kita mau tahu apakah X dan Y itu independen atau tidak, kondisi ini harus terpenuhi. Nah, kita lihat contoh lagi. Jadi kita disuruh, masih si bolpen tadi nih. Jadi kita disuruh menunjukkan apakah si X dan Y ini show that the random variables are not statistically independent. Jadi kan kita tadi disuruh menghitung ini nih. Pertanyaannya sama nggak? Nah, berarti kalian disuruh menghitung masing-masing dari situ. Oke, kalau di sini dia mengambil satu sampel aja ya, jadi kalian nggak perlu hitung semua. Satu aja nggak terpenuhi, artinya memang tidak terpenuhi gitu. Jadi dia ngambil poin 0,1, X0 ya sama dengan 1. Masih contoh kita tadi. Berarti kita disuruh menghitung join-nya. Nih, join-nya. Kemudian marginal untuk 0, X sama dengan 0 maksud saya. Untuk X sama dengan 0 ya, ini maksudnya. Dan juga marginal untuk Y sama dengan 1. Dihitung. Berarti kalau kita ambil tabel tadi kan, kalian ngambil yang di pinggir-pinggirnya saja tuh. Oke, dapat ini marginalnya untuk S sama dengan 0, Y sama dengan 1. Kalian kalikan 5/14 dikalikan dengan 3/7, apakah dia sama dengan 3/14? Oh, ternyata tidak di sini. Artinya, X dan Y ini tidak statistically independent. Nah, sekarang secara kalau kita lihat kejadian sendiri, mengapa tidak independen sih? Mengapa mereka tidak independen antara X dan Y ini? Ada yang bisa kasih reasoning-nya kenapa? Mengapa mereka tidak independen?
X sama Y ini? Nggak ada pengembaliannya, bukan, Pak? Kenapa, Syarif? Nggak ada pengembaliannya. Jadi kalau udah diambil, Oke. Nggak ada pengembalian ya, kamu bilang ya? Iya. Ya, betul sekali. Benar. Jadi nggak ada pengembaliannya. Jadi kalau misalkan Anda udah ngambil satu bolpen merah, Anda nggak masukin lagi ke situ. Anda nggak mengembalikan lagi ke situ. Beda kalau misalkan ini with replacement, bahasa Inggrisnya. Anda ambil, oke, merah, saya masukin lagi di situ. Jadi, tidak ada pengaruhnya. Atau misalkan contoh lain, Anda punya 2 box yang berbeda nih. Nah, itu bisa mereka independen satu sama lain. Tapi kalau kita ngambil contoh ini karena begitu Anda ambil satu bolpen, nah habis itu kan berubah di dalamnya. Beda kalau Anda balikin. Jadi benar tadi, karena tidak ada pengembalian di sini. Nah, ini homework nantilah. Saya juga masih banyak nih all examples di slide. Kalau dulu sih kita ngadain tutorial ya. Jadi tutorial itu yang ngasih mahasiswa kami. Dulu si Nathan tuh. Mudah-mudahan nanti kita adakan lagi lah. Tapi ini saya nanti akan kirim beserta dengan contoh-contoh examples-nya. Nah, sebelum saya masuk materi ekspektasi, apakah ada pertanyaan? Saya ingin bertanya, Pak. Silakan, Eduardo. Kalau untuk ngetes ini kan tadi contohnya diambil 0 dan 1. Nah, ya. Itu perlu ngambil beberapa kejadian gitu nggak? Misalnya 01, 02 gitu. Soalnya apakah mungkin ada apa ya? Kejadian yang masih memenuhi terus bisa seperti itu memang. Oh. Tapi kalau di sini dia ambil yang contoh yang dia tidak memenuhi saja. Oke, Pak. Jadi kalau ada satu aja tidak memenuhi, nah itu kan artinya mereka tidak statistically independent. Kalau ini continuous itu lebih gampang karena tinggal integralkan saja. Tapi kalau discrete ini ya bicara ini nyoba satu-satu. Oke, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Walaupun kalau misalkan kalian dapat yang sama, itu mungkin hoki saja sih. Jadi kemungkinan lebih besar adalah dia tidak sama, tidak independen satu sama lain. Oke, ada lagi pertanyaan lain? Permisi, Pak. Silakan, Brian. Ini saya ada penasaran, apakah ada cara lain selain menyamakan kedua sisinya ini untuk statistical independent? Maksudnya cara lainnya ada atau enggak? Cara lain ya, kalau setahu saya, sejauh yang saya tahu, kondisi ini saja. Jadi definisi dari statistically independent ini saja. Jadi caranya kamu bisa mengetahui apakah independen atau tidak, ya harus dari menghitung ini. Tapi kalau misalkan ini sepengetahuan saya ya, hidup di dunia statistik, ya ini caranya kita mau tahu independen atau tidak. Jadi caranya ini saja, setahu saya ya sejauh ini. Begitu, Brian. Baik, Pak. Kalau misalnya kayak ada kejadian, dua buah kejadian yang rada aneh, tidak tahu berhubungan atau enggak, misalnya kayak yang ada apa? Rada aneh? Yang sedikit aneh, seperti kita nggak tahu dia itu berhubungan atau enggak, seperti di mekanika statistik kan ada beberapa kasus kayak gitu. Nah, itu artinya kita perlu menyamakan kedua ruas ini kalau misal... Ya, benar. Karena caranya hanya ini. Definisi formal hanya ini. Tapi ada ngambil contoh menarik tadi dari mekanika statistik. Tapi apapun itu, kalau kita mau tahu dia independen atau tidak, perkalian dari marginal harus sama dengan join probability distribution. Sekalinya itu nggak terpenuhi, ya udah dia nggak independen. Artinya yang satu terpengaruh sama yang lain. Gitu mungkin ya, Brian ya. Baik, Pak. Oke, ya sama-sama. Oke, kita lanjutkan dulu ya ke materi math expectation ya. Jadi konsep-konsep penting dari yang chapter 3 ini adalah kondisional, marginal, mungkin dari depan ya. Random variable, distribution, itu ada discrete, ada continuous. Sekarang kalian masih distribusinya given. Oh nih, distribusinya seperti ini nih. Tapi nanti di dunia nyata, kita ada beberapa distribusi yang umum kita pakai. Ya, seperti distribusi normal,
itu adalah salah satu distribusi yang paling umum kita pakai. Jadi distribusi probabilitas adalah distribusi dari kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi berapa gitu. Kejadian ini berapa sih probabilitasnya? Ini berapa? Dan kalau saya nyebut distribusi itu ya bentuknya adalah distribusi. Jadi memenuhi kondisi-kondisi yang 1, 2, 3, kalau untuk yang continuous 1, 2, 3 ini. Terus juga kalau kalian mau tahu berapa probabilitas dia terjadi untuk X tertentu, misal kalau discrete, mana sih? Ya kalau discrete ya kalian tinggal ambil saja. Kalau misalkan yang continuous, kalian integralkan dari interval tersebut. Poin penting kedua adalah join kumulatif terlebih dahulu deh. Kalau kumulatif itu, ingat kalian integralkan dari minus hingga sampai satu angka tertentu, atau kalau misalkan discrete, dari yang paling kecil sampai satu angka tertentu juga. Jadi kalau bahasanya kan seperti ini nih. Berapa probabilitas X akan mengambil angka lebih kecil dari X kecil. Jadi kalian integralkan PDF kalian dari minus hingga sampai angka tersebut. Ya, kalau untuk simbol, dia pakai simbol apa nih? Oh iya. Jadi kalau simbol F gede itu untuk CDF, F kecil itu untuk PDF. Nah, saya juga penasaran kenapa dia kasih F. Ini mungkin salah sih kalau saya rasa ya harusnya F gede. Konsep kedua yang penting, joint probability distribution. Ketika A dan B terjadi bersamaan. To join, karena dia juga distribution, dia harus memenuhi ini. Di sini kita ngebahas hanya 2 random variable, tapi bisa banyak sekali jumlah random variable yang dapat mungkin terjadi. Bisa 100, bisa lebih. Hingga mungkin nggak, tapi bisa aja sangat besar gitu. Misalkan geometrical error tuh. Jadi kalau misalkan kalian manufaktur sesuatu kan ada error tuh. Ada error-error dari deviasi dari targetnya tuh. Nah, itu kita biasa pemodelkan itu namanya pakai random field. Random field itu bisa sampai 100 random variable. Jadi si integralnya itu ya hampir 100 kali kalian giniin. Bukan cara yang elegan buat menulisnya. Biasa kita pakai seperti ini saja. Join, kemudian marginal, kalian pinggirkan. Ya, kalian ingin tahu X-nya saja atau Y-nya saja. Kondisional, Y given X atau X given Y. Dan terakhir, statistical independence. Apakah X dan Y itu mereka berpengaruh satu sama lain atau tidak. Nah, saya pindah slide dulu. Kita masuk ke slide baru. Ntar saya kirimkan. Sekarang kita masuk ke materi. Tunggu. Ya, saya mau lanjutkan ya. Udah kelihatan slide-nya ya? Sudah terlihat, Pak. Baik. Ya. Nah, kita lanjut ke konsep selanjutnya, yaitu ekspektasi matematik. Ini konsepnya by konsep ya. Mirip dengan average, tapi berbeda. Ya, kalau average kan kita rata-rata. Ekspektasi itu berbeda definisinya. Walaupun nanti bisa kita lihat ketika mencapai limit tertentu, ekspektasi itu sama dengan average. Tapi sekarang kita bedakan expectation sama average di sini. Karena di statistik itu adalah dua entitas berbeda. Nah, tapi gini dulu deh. Kira-kira kayak gini ya. Kalau Anda kan hidup dalam ketidakpastian kan? Kita nggak pernah tahu persis, hidup kita tidak deterministik. Pasti ada ketidakpastian. Nah, tapi gini, kalau Anda ada hidup dalam ketidakpastian, Anda kan punya ekspektasi kan. Saya berekspektasi bahwa bla bla bla. Atau saya ekspektasi
Misalkan gini, saya tahun ini kira-kira tuh gaji tahunan saya tuh begini dengan distribusinya misalkan distribusi normal. Nggak tahu kenapa gaji saya ngumpul di Januari. Di Juni berarti ya, gaji saya ngumpul di tengah-tengah gitu. Sisanya makin dikit tuh, kasihan banget makin dekat tengah tahun dia makin dikit gajinya. Nah, dia kan punya ekspektasi kira-kira, oh berarti ekspektasi saya gajinya segini nih gitu. Nah, kemudian ada lagi ya contoh-contoh yang di bawah lah, ekspektasi-ekspektasi seperti itu. Berdasarkan sejarah, saya punya ekspektasi bahwa MU akan menang Liga Champions. Atau kan based on my past salary, I expect that my salary on the next one will be bla bla bla. Nah, jadi kata kunci adalah expected value. Oke. Nah, jadi kalau kita pakai bahasa common sense, ini adalah suatu ekspektasi kita terhadap suatu kejadian yang tidak pasti. Jadi ini adalah suatu central tendency. Jadi expected tuh kira-kira berada di tengah-tengah, berada di mana. Dan yang namanya expected value tersebut, dia encodes the information dari si random variable itu sendiri. Jadi yang mau saya bilang adalah untuk menghitung expected value, Anda butuh si definisi random variable Anda, dan juga probability distribution. Jadi Anda punya probability distribution, Anda punya random variable, Anda akan memiliki expected value. Dadu ya, dadu misalkan. Dadu kan ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau dadu ini nggak berat sebelah kan kemungkinan ini. Probabilitanya untuk masing-masing. Nah, kalau kita lihat di sini ya, ini saya kasih tahu aja definisi sekarang. Berarti untuk menghitung expected value, definisinya adalah seperti ini. X, Fx, ya seperti ini. Nggak ada dx ya, karena bukan integral. Jadi Anda jumlahkan, ada summation, random variable Anda dikalikan dengan probability distribution. Lakukan nih, ini kan berarti sama dengan 1 kali 1/6 ditambah 2 kali 1/6 ditambah 3 kali 1/6 ditambah 4 kali 1/6 bla bla bla, dapatlah 3,5. Nah, inilah expected value Anda. Dan expected value Anda, kalau dalam kasus discrete, dia tidak melulu ada di sample space kalian. Sample space kalian 1, 2, 3, 4, 5, 6, expected value 3,5. Mana ada dadu 3,5. Ya, tapi by definition, ya seperti itu, expected value. Ini akan lebih kalau menurut saya pribadi, akan lebih make sense kalau kita variabelnya continuous. Oke. Nah, tapi itulah definisi dari expected value. Kecenderungan tengahnya berada di 3,5 kalau kasus si dadu ini. Dan kalian lihat nih, dalam kasus ini, expected value saya adalah satu angka sejati, 3,5. Saya nggak bisa bilang dia expected value-nya 3,4 atau 3,6. Ini berbeda dengan rata-rata. Kalau rata-rata tuh ini saya ambil dulu, random variable saya adalah, X saya adalah angka yang muncul dari saya. Saya lempar nih berkali-kali. 100 kali nih, 100 kali saya rata-ratakan, dapatnya berapa nih? Sekitar 3,4. Saya lempar lagi. Di 400 mungkin masih 3,48 gitu. Anda lempar terus ini sejuta kali sampai pegel. Nah, di situ ada di limit menjuta hingga yang namanya average itu akan sama dengan expected value. Tapi bedanya expected value itu satu angka sejati yang bisa Anda hitung. Tapi kalau average itu adalah Anda ya itu ada rata-ratakan. Dia akan tergantung dadu kan. Nah, jadi seperti itu bedanya antara average sama expected value. Tapi kalau average Anda lakukan ini tak hingga, maka Anda akan menuju expected value. Kalau di kasus dadu ini jelas, gimana? Jelas tuh semuanya. Sample space saya gini, probability-nya segini, jelas ya bisa ngitung expected value. Tapi kalau dalam kasus ini ya
ya saya bisa ngitung. Cuma dalam kasus lain, ya mungkin saya nggak bisa ngitung expected value, jadi harus saya dekati gitu dengan average misalnya. Kayak ini cara brute force-nya ya lempar berulang-ulang. Nah, tapi itu kita mulai dulu dari definisi expected value ya. Nah, ternyata ada sesi contoh si Dadu di sini. Jadi ini saya bilang tidak sama dengan sample mean ya. Sample mean beda dengan expected value. Ini udah saya bahas tadi ternyata. Saya lupa saya punya slide ini. Nih, in contrast to the sample mean, expected value takes into account the probability distribution. Anda tahu itu 1/6 tuh probability distribution-nya. Kalau yang ini tadi ada lempar-lempar aja. Nah, ini kan beda kan ya. Jadi kalau misalkan saya lempar 10 kali, saya average, saya dapat segini, sample mean saya, tapi kalau expected value saya dapat segini. Jadi ada dua konsep yang berbeda, tapi serupa sebenarnya ya. Oke, ya mengapa kita care soal expected value? Karena ingin tahu kita tengahnya ini ada berada di mana. Kira-kira ya mungkin bisa dikatakan seperti ini. Paling mungkin saya dapat berapa sih? Kira-kira seperti itu. Contoh lain, ya. Di sini saya punya 2 koin toss. Nah, itu duit 1.000 kayak gitu tuh, saya rasa kalian nggak ada. Itu kayaknya zaman saya SD kali ya. Saya buat beli mie ayam dulu harganya cuma 1.000. 2.000 apa mie ayam? Sekarang 10.000. Jadi 2 koin gitu saya udah bisa beli mie ayam. Nah, jadi ada head, tails, head, dan lain-lain ya. 2 kali saya lempar. Ya, ini eventnya independen. Kan bisa muncul head, tails, head, tails. Sekarang X saya adalah jumlah kepala yang dapat muncul. Ya, berarti kan di sampel space kalian, saya bisa melihat nih, berapa jumlah kepala yang muncul. Misalkan gini, berapa probabilitas yang muncul adalah 0. Ntar saya pengen lihat. Sebenarnya jujur kalau saya ngelihat koin tuh, berarti koin tuh yang head-nya tuh adalah yang ada angkanya. Yang tails itu yang nggak ada angkanya ya, kalau definisi saya benar. Nah, berarti kalau nggak ada saya pakai contohnya ini. Kalau dia nggak ada kepalanya, kan berarti dari sample space Anda hanya si tail. Berarti saya lempar 2 kali, yang munculnya si ini nih 2 kali. Oke, tapi kalau dari sample space, dia hanya ada ini nih, 1 nih. Sisanya ada kepala nih. Berarti probabilitasnya adalah 1/4. Sekarang berapa probabilitas akan muncul paling tidak 1, bukan paling tidak, akan muncul 1 kepala. Di sample space kita ada head tail sama tail head. Ini muncul nih, 1 kepala nih. Berarti 2/4, setengah. Sorry, ini nggak tahu nih ada apaan nih. Pas saya print screen kayaknya. Berapa probabilitas akan muncul 2 kepala? Kalau dari sample space kalian, itu berarti hanya ada si head. Berarti 1/4 di sini. Ini probabilitasnya. Sekarang berapa expected value dari jumlah kepala yang akan muncul? Anda jumlahkan probabilitas Anda dengan outcome yang akan muncul. Berarti, ya, terus kita pakai definisi ini nih. Jadi saya menuliskan expected value dengan EX. Expected value, yaitu expected. Atau kadang di beberapa buku ya, dia memakai, ada bedanya dikit lah, lebih cantik dikit si E-nya. Atau kalau di literatur turbulen, dia memakai ini. Si bracket seperti, bukan E-nya yang di dalam bracket. Tapi X-nya dalam bracket. Ya. Ini penting sekali probability kalau di turbulen. Karena satu-satunya cara untuk menjelaskan fenomena turbulen adalah dengan probability. Makanya nanti jam 10 itu saya ngajar juga probabilitas buat aliran turbulen. Karena penting untuk kita mengerti konsep probabilitas terlebih dahulu, termasuk expected value dan lain-lain. Balik ke sini, nah berarti kan kita jumlahkan
Ini mulai dari mana sih? Saya kebalik. Sorry. Outcome, probability. Ya. Berarti outcome-nya X sama dengan 0 dikalikan dengan probabilitanya 1/4. Yang outcome-nya 1 dikalikan dengan probabilitanya setengah. Ditambah outcome-nya 2, probabilitasnya 1/4. Anda dapat sama dengan 1. Oke, ini kan berarti kalau saya tuliskan mulai dari X sama dengan 0 sampai 2, Fx. Berarti, kalau si orang ini melempar koin 2 kali, maka on the average ya, walaupun jangan samakan average-nya tadi dengan yang average yang sampel min, akan mendapatkan 1 kepala per toss. Per 2 toss sih maksud saya. Sorry, ini ternyata banyak meter saya perbaiki nih. Per 2 tosses di sini. Oke, tapi by definition, ingatlah seperti ini definisi dari expected value. Nih, bayangkan nih, kalau kita nggak sepinter itu, terus kita ingin tahu expected value-nya berapa. Lempar aja tuh koin berkali-kali itu. 1.000.000 kali, nah Anda dapat tuh kira-kira expected value-nya seperti ini. Tapi kan kita di sini dalam kasus ini jelas mengapa? Karena kita tahu probability distribution-nya untuk setiap kemungkinan yang dapat terjadi. Kapan kita harus pakai sample mean untuk mengganti expected value? Adalah ketika misalkan koin ini berat sebelah tuh. Wah, itu mungkin susah tuh kalau saya mau infer berapa probabilitanya. Caranya ya udah, saya lempar aja berapa kali. Seperti itu. Mengapa saya harus bedakan antara sample mean sama expected value? Nanti kita lihat bahwa konsep ini penting. Karena kita ingin menghitung misalkan namanya confidence interval. Nah, itu butuh konsep yang kita membedakan expected sama sample mean atau average. Nah, ini definisi formalnya. Mean, bukan sample mean. Mean, saya nyebutnya di sini. Jadi kalau discrete, seperti yang saya tuliskan tadi, atau kita pakai simbol mu, alias expected value dari X, adalah jumlahkan segala kemungkinan X, untuk segala kemungkinan X, X dikalikan dengan Fx. Si outcome-nya dikalikan dengan probability distribution. Nah, itu kata kuncinya. Outcome dikalikan maksud saya dengan probability distribution-nya. Sama juga kalau continuous. Nih, kalau continuous ada simply mengganti summation dengan integral. Berarti integral minus tahingga x fx dx. Ya. Ada PDF, ada outcome. Nah, itulah cara Anda menghitung expected value. Bahasa Indonesia apa ya? Saya malah jarang baca literatur statistik bahasa Indonesia. Kayaknya angka harapan deh, seingat saya deh, expected value itu, angka harapan. Tapi mungkin saya salah, jadi ya kita pakai bahasa expected value aja di sini. Oke, contoh lain ya. Jadi ada misalkan di suatu pabrik ya, ada 7 komponen yang disampel. Ya, kemudian oke, jadi ada 7 komponen ya, 7 komponen di pabrik entah apa itu. Jadi dari 7 ini ya, misalkan saya kasih 7 nih, entah barang apa ini. Jadi dari 7 ini ada 4 yang bagus dan 3 yang cacat. Misalkan seperti ini yang X itu cacat. Oke, jadi ada 7 ya. Yang cacat ada 3, yang bagus ada 4. Sekarang si inspektor ini ya, mau ngambil 3 nih. Mau ngambil 3. Dari si 7 tadi. Sekarang yang kita hitung, pertama random variable-nya adalah jumlah dari komponen bagus di sampel yang diambil ya. Jadi dari 7 yang ada ini, si inspektor mau ngambil 3 sampel.
Nah, sekarang berapa expected value dari jumlah komponen bagus dari yang diambil ini, dari 3 yang diambil ini. Nah, itu berarti Anda harus tahu probabilitanya untuk semuanya. Oke, sekarang berarti kita harus mulai menghitung probability distribution terlebih dahulu. Nah, itu kan kita pakai cara-cara yang kemarin tuh ya. Berapa kita ngitung probabilitanya. Tapi pertama dulu ya, jadi si X itu kan bisa 0 komponen bagus, 1 komponen bagus, 2 komponen bagus, atau 3 komponen bagus kan ya, dari 3 sampel tersebut. Berarti kita harus menghitung probabilitas untuk 0, 1, 2, 3. Nah, kita kan punya nih, dari yang kemarin-kemarin nih. Ya, ini adalah segala kemungkinan yang muncul. Ini berarti kemungkinan yang bagus, kemungkinan dari 3 cacat, diambil berapa yang cacat. Nah, itu maksudnya. Ingat-ingat yang materi-materi dan contoh soal kita yang lalu ya. Untuk kita membuat probability distribution-nya. Berarti kita tinggal ngitung-ngitung tuh. Untuk 0, 1, 2, 3 berapa, dan kita kalikan ya. Misalkan untuk 0 ya. Di sini kalau misalkan kalian masukkan X sama dengan 0 ke ini nih, ke ini semua, maka Anda akan dapat 1/35. Kalau Anda masukin 1, Anda akan dapatkan 12/35. 2, Anda dapat 18/35, Anda masukkan ke sini aja semuanya. Sama juga dengan 3, Anda masukkan. Maka Anda akan mendapatkan 1,7. Artinya, kalau Anda punya 3, Anda punya 3 sampel, Anda ambil dari 7 tadi, berarti kemungkinan besar saya akan mendapatkan 1,7 good components. Iya, memang 1,7 tidak berada di 0, 1, 2, 3. Tapi ekspektasi saya adalah seperti itu. Mungkin kalau saya pakai common sense saya akan bilang, oh berarti mungkin lebih bakal sering saya dapat 2 nih good components. Karena expected value 1,7 mendekati 2. Oke, jadi informasi ini penting kan? Jadi supaya Anda dapat bayangan, kira-kira Anda akan dapat berapa. Nah, jadi Anda bisa menghitung expected value saya tanpa saya perlu melakukan average berulang. Kalau saya mau average berulang-ulang, kira-kira seperti ini caranya. Makanya ini saya bilang nih, over and over again. Sorry. Jadi saya 7 nih. Saya ambil 3, oh saya observe berapa yang bagus, saya balikin lagi. Ambil lagi 3, saya observe berapa yang bagus, saya balikin lagi, ambil balik. Seterusnya seperti itu, sampai pegel, sampai capek. Nah, Anda akan dapat average 1,7. Padahal kalau Anda tahu probabilitanya, ya Anda nggak perlu ngitung tuh, sampai berulang-ulang tuh. Anda hanya perlu ngitung expected value dengan distribusinya dan juga angka yang pengen Anda hitung. Nah, itu maksudnya ya, expected value ya. Jadi saya ekspektasi bahwa saya akan mendapatkan kira-kira 1,7 good components di sini. Ini perlu nggak ya? Ini contoh saja nih. Ini contoh. Masih yang tadi nggak ya? Oh, enggak, ya. Ini masih contoh yang tadi nih. Ini sebenarnya nggak 1,7 sih, 1,7 berapa gitu. Ini saya ambil contohnya nih ya. Jadi ini sampel space saya nih ya. 0 is defective, 1 is good, berarti ada 4 yang bagus ya, 1, 0 yang jelek, 0, 0, 0 gitu. Kalau saya ngitung, ekspektasi aktual saya berdasarkan tadi ya, berdasarkan cara yang tadi itu, yang saya ngitung, itu 1,71 tepatnya. Nah, sekarang saya ingin ngitung pakai cara brutal, brute force. Jadi sekarang saya lakukan eksperimen 10.000 kali. Untuk setiap satu eksperimen, saya ngambil random. Dari 7 komponen, saya ngambil 3 random. Dan saya observe berapa yang dan saya observe nih berapa jumlah yang good components. Ini untuk plotting aja nih. Ini nggak perlu Anda lihat nih. Di sini nih, saya lakukan eksperimen, saya ngambil 3 secara random dari 7. Habis itu saya balikin lagi, saya ambil lagi, saya observe lagi berapa yang
random. Berapa yang good components. Dan kalau Anda lihat di kanan, kalau Anda rata-ratakan tuh, terus, maka di ujung dia akan mendekati expected value saya. Nah, itu maksudnya ya. Jadi yang merah-merah dot-dot itu adalah sampel mean saya. Dengan random variable saya adalah si X tadi. X adalah jumlah komponen yang bagus. Saya average berulang-ulang, maka saya akan bisa mendekati expected value saya di situ. Kalau untuk simbol ya, biasa kita memakai mu untuk expected value atau ini untuk expected value. Tapi kalau saya nulisnya X bar itu sampel mean-nya yang saya dapat dari merata-ratakan. Jadi dari segi simbol juga berbeda di sini. Ada X bar atau mu dan expected value dari X. Nah, sekarang contoh lagi. Nih, ntar minum kopi dulu. Sekarang ini masih variabel discrete ya, masih discreting. Oke. Jadi dia dari suatu perusahaan medical device company punya dua appointments, inilah. Dia mau meeting, mau ketemu orang dalam satu hari. Jadi misalkan nih salesman gitu lah ya, dia mampir ke rumah pertama. Dia mikir gini nih. Kayaknya saya punya ini nih, saya punya 70% kemungkinan saya akan mendapatkan $1.000. Dia mikirnya gitu. Nah, kemudian dia ke rumah kedua. Kemudian dia mikir, oh kalau saya ke rumah kedua, seperti saya punya nih 40% kemungkinan saya mendapatkan $1.500. Jadi kalau di sini dia probabilitasnya adalah kepercayaan dia gitu, dia punya faith seperti itu. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah berapa ekspektasi dari komisi alias komisi yang didapatkan ya. Karena yang pertama dia 70% $1.000, yang kedua 40% dia bisa dapat $1.500. Berapa expected commission-nya? Oke, dan kemudian adalah antara 1 sama 2. Nah, gini, pertama kita lihat dulu di sample space kita. Dia ada dua. Yang pertama tuh dia bisa atau enggak dapat $1.000. Yang kedua, dia bisa atau enggak dapat $1.500. Artinya apa? Artinya pertama, dia nggak bisa dapat apa-apa sama sekali. Kemungkinan kedua adalah dia bisa dapat $1.000, tapi yang $1.500 enggak. Kemungkinan kedua adalah dia bisa dapat yang di kedua, tapi nggak dapat yang pertama. Kemungkinan kedua adalah dia dapat semuanya nih, $2.500. Nah, kalau di sini bagaimana cara kita menghitungnya? Satu, kita udah tahu sample space kita. Kemudian kita ngitung probabilitanya di sini. Nah, misalkan kita ngitung dari yang paling ujung tuh, $2.500 ya. Ingat lagi dari hitung-hitungan probabilitas kalian, chapter 2 event independent. Jadi kalau mau tahu terjadi bersamaan, ya tinggal dikalikan saja di sini. Makanya saya bilang di sini independen nih. Berarti kalau saya mau dapat $2.500, kemungkinan saya adalah 70% dikalikan dengan 40%. Oke, karena kan eventnya independen. Dapatlah 0,8. Nah, untuk yang ini nih. Kalau untuk yang sebutlah $1.500, itu adalah probabilitas dari dia mendapatkan $1.500 dikalikan dengan probabilitas dia tidak mendapatkan $1.000. Makanya 1 dikurang 0,7. Probabilitas dia mendapatkan $1.500 dari appointment kedua dikalikan dengan probabilitas dia tidak mendapatkan $1.000 dari
appointment pertama. Dapatlah 0,12. Sama, kalau yang $0 berarti kan dia tidak dapat, inilah probabilitanya. Terakhir ini. Berarti Anda tinggal kalikan 0 kali 0,18 ditambah 1000 dikali 0,42 tambah 1500 kali 0,12, tambah yang terakhir. Berarti expected value si sales persen ini adalah $1.300. Oke, saya harap Anda paham ya. Jadi Anda harus lakukan adalah satu, Anda cari dulu sample space-nya itu apa aja. Oke, di sini agak tricky nih, karena kan kita menghitung expected commission ya. Dia bakal dapat berapa? Berarti random variable-nya adalah commission. Dan kalau Anda lihat si contoh ini ada 4 kemungkinan. Berarti Anda harus buat sample space-nya terlebih dahulu. Ada 4 ini. Begitu Anda buat sample space, Anda harus assign probability untuk masing-masing outcome tersebut yang dapat terjadi. Kalau udah, tinggal kalian summation dari outcome dikalikan dengan probabilitas, then you'll get expected value. Oke, terakhir, maksudnya terakhir sebelum kita masuk yang baru, karena mungkin ada yang mau nanya ya. Nah, sekarang yang ini kalau continue. X be the random variable that denotes the life in hours of a certain electronic device. Oh, jadi misalkan misalkan Anda punya HP lah, kira-kira random variable adalah berapa nih umur dia nih, berapa jam nih. Mungkin ya kalau HP Android, kalau sepengalaman saya paling 2 tahun. Kira-kira gitulah, hitung dalam jam tuh. Strangely kalau produk Apple bisa sampai 5 iPad-nya tuh udah 6 tahun, kira-kira seperti itu. Tapi itu yang ada hitung intinya. Oke, walaupun kalau suruh milih tetap Android dibanding Apple, mahalan. Nah, itu yang ada hitung. Ya, dan dia punya probabilitas. Artinya seperti ini nih. Ini kalau saya balik ngomongin HP Android, misalkan saya ambil contoh malas ngitungnya tuh. Kalau misalkan gini, berapa probabilitas HP ini bisa bertahan 100 jam? Nah, itu kan berarti 20.000 dikalikan dengan 100 pangkat 3. Terlalu dikit sih kemungkinan, tapi ambillah contoh seperti itu. Jadi Anda punya probabilitas bahwa kalau si HP ini bisa bertahan 100 jam, atau 101 lah, karena kan ini nih lebih besar, adalah segini, misal. Jadi Anda punya probabilitasnya seperti itu. Berarti ini kalau saya plot kan ya, kira-kira akan makin mengecil ke ujung ya. Kalau saya ambil contoh ngasal ya, mungkin seperti inilah. Karena kalau makin gede kan si X-nya makin kecil ke ujung. Sekarang saya disuruh ngitung berapa expected value saya, atau di bahasa reliability-nya adalah expected life. Ekspektasi saya, nah ini enak nih ngomongnya. HP cuma 200 jam, enggak ya, apalah contoh lain gitu. Berapa ekspektasi saya tentang si komponen elektronik ini bertahan? Kira-kira berapa jam sih dia akan bertahan? Anda integralkan X, ini adalah outcome ya, ini adalah probabilitasnya. Anda integralkan dari 100 sampai tak hingga. Kalau definisi formalnya kan ini, minus tak hingga X, Fx, Dx. Tapi kan X-nya Anda mulai dari 100, bukan dari 0. Jadi langsung aja dari 100. 100 tak hingga kalikan, bla 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 bla. Ya, Anda akan mendapatkan 200 jam. Berarti pada akhirnya saya akan berpikir bahwa barang ini paling mungkin bertahan 200 jam. Nah, itu maksudnya expected value. Ada pertanyaan sebelum saya masuk ini?
Ini angkatan berapa sih? 2019 ya? Berarti dulu nih yang saya ajar ini nih, pengantar komputasi. Tadi ada buku yang familiar tuh, Givari, Ahmadi Jaya. Kalau nggak salah di kelas saya dulu. Iya ya, Givari ya? Iya, Pak. Oh, benar berarti. Terus ada siapa tadi saya lihat nih, yang namanya familiar. Oh, udah KMPN kalian, udah pakai nama KMPN gitu. Oke. Nah, itu ya, soal expected value ya. Permisi, Pak. Oh, boleh, silakan. Siapa yang nanya tuh? Givari. Lain, Pak. Ya, ya. Artinya kalau misal dalam ujian maupun dalam tugas, dia nggak apa-apa kan kalau misal kita pakai tanda yang kurung lancip itu? Soalnya lebih terbiasa sih. Oh gitu. Heeh. Nggak apa-apa sih, nggak ada masalah sih. Asal konsisten aja kalau menurut saya. Oke, Pak. Ini maksud kamu kan, kurung lancip ini? Ya, Pak. Selain itu, ini kalau dari konsep kan expected value ini kan dari bisa dibilang limit M menuju tak hingga buah percobaan. Iya, benar. Katanya itu berapa? Nah, kalau berdasarkan perhitungan, bagaimana kita bisa membuktikannya tanpa menggunakan metode numerik? Oke. Eksperimen gitu. Ya, jadi gini. Kalau misalkan gini. Kalau ini kan Anda tahu nih ya, Anda tahu expected value persis gitu kan ya. Nah, tapi sekarang mungkin pertanyaan Anda, saya ngitung nih dari rata-rata gitu ya. Terus saya ingin tahu apakah ini benar atau enggak gitu kan ya. Gitu bukan? Nah, kalau seperti itu, biasanya kita ngasih confidence interval. Jadi misalkan, gini lah, saya dapatkan misalkan nih 100 jam. Nah, saya akan ngasih plus minusnya berapa dari confidence interval tersebut. Nanti kita akan ngitung tuh confidence interval. Nanti jadi kita akan berbicara seperti ini. Saya dapat sampel minus $199, bukan dolar, jam. Plus minus 0,1. Artinya nanti saya akan yakin dengan 95% confidence interval bahwa expected value yang sejati akan jatuh di rentang ini. Jadi gitu, Anda akan ngasih plus minusnya di situ. Dan sesuai ekspektasi Anda, kalau jumlah sampel Anda akan makin banyak, plus minusnya itu kan akan makin kecil. Jadi gitu caranya, Anda akan pakai plus minus confidence interval di situ. Begitu, Givari. Cukup menjawab kah? Cukup menjawab, Pak. Oke. Brian, Anda nanya, sama-sama. Anda nyalain mic, mau nanya? Justru tadi saya mau tanya, Pak. Oh gitu, sama. Tadi yang nanya Brian, bukan Givari ya? Iya, Pak. Saya Brian, Pak. Oh, oke. Sorry. Kamu nanya tadi ya? Maaf. Oke. Itu ya tadi ya, maksudnya itu. Plus minusnya itu. Karena Anda nggak, kalau kasusnya probability density function-nya itu susah diketahui, ya Anda hanya bisa mendekati dengan sampel mean. Tapi Anda nggak pernah tahu expected value. Anda hanya bisa ngasih rentang dirinya berada di mana. Seperti itu ya. Nah, sekarang gini. Misalkan gini nih, Anda ambil contoh di mechanics lagi. Misalkan gini, Anda buat jembatan. Atau buat airfoil lah ya. Jadi, kalau di airfoil itu kan misalkan gini, Anda mau pasang airfoil saya di mach number segini, angle of attack segini nih. Nggak mungkin persis, mach number 0,73 misal. Pasti kan pas ada apply di kondisi nyata, dia bervariasi. Atau angle of attack-nya bervariasi berapa gitu. Walaupun kecil, tapi dia bervariasi. Dia kan menjadi random variable kan ya. Itu X kalian. Nah, kan ada sesuatu yang merupakan fungsi dari X kalian. Kan gini, kalau di airfoil, di aerodynamics, Anda ingin hitung apa sih? Pressure, lift, atau drag. Oke, lift sama drag kan juga turunan dari pressure. Intinya kalau di aerodynamics itu ngitung tekanan. Ngitung gaya sih, emang gaya gesek juga.
Saya misalkan gini lah, saya ambil contoh gaya hambat saja. Kalau saya tahu mah number-nya persis segini, angle of attack-nya segini, maka drag adalah satu angka saja. Tapi kalau misalkan mah number sama angle of attack-nya random, gaya hambat kalian kan juga akan menjadi sesuatu yang random. Iya kan ya? Dia bukan satu angka lagi, tapi merupakan suatu distribusi juga. Jadi ada sesuatu yang merupakan fungsi dari random variable asli kalian, X. Berarti kan misalkan gini nih, kalau dalam kasus ini X misalkan mah number lah, ambillah satu contoh aja. GX kalian di sini adalah CD yang merupakan fungsi dari mah number. Sekarang saya ingin tahu ekspektasi dari GX. Nih, CD saya bervariasi. Nah, saya ingin tahu CD saya berapa ekspektasinya. Kalau ada randomness di kondisi terbang saya. Atau kalau contoh struktur ya, Anda misalkan ini, area atau load-nya lah, load-nya bervariasi gitu misalkan. Nah, kalau Anda pakai simulasi komputer ya, Anda kan di struktur ingin tahu misalkan stress atau displacement di satu titik misalkan. Berapa displacement untuk si ini misalnya. Untuk satu titik lah, di mana gitu. Karena area atau gaya yang Anda apply ke struktur Anda itu random, artinya displacement atau stress di satu titik juga random kan ya. Itu adalah GX kalian untuk kasus struktur ini. Dan sama seperti yang contoh di bawah, itu yang ingin kalian hitung. Berapa ekspektasi kalian dari stres ataupun dari gaya hambat kalian. Nah, berarti kita kasih simbol ini nih. Kalau tadi kan mu doang nih, atau mu x lah biar lebih lengkap. Tapi kalau kita mau fungsinya, fungsionalnya berarti adalah mu gx. Atau formula ekspektasi dari gx, di mana g merupakan fungsi dari x kalian. Nah, ya gini nih. Jadi gini, saya kalau nulis ekspektasi x ya, itu kan sama dengan kalau diskrit x, fx, x. Pay attention sini. Kalau ekspektasi dari g, x, itu berarti adalah fx, gx. Kalian ganti x-nya dengan gx-nya itu di sini. Nah, ini jadi cara kalian untuk menghitung ekspektasi dari gx yang merupakan fungsi dari x tadi. Contohnya ya yang ada di sini. Kalau continuous, ya tinggal kalian ganti aja nih dengan integral minus tahingga sampai tahingga. Oke, ini menggantikan x kalian. Tadinya kan x di sini. Dan begitu juga di sini. Ya. Ini cara kalian menghitung expected value dari GX. Nah, kita ambil contoh. Mudah lagi, biar semakin gampang nangkepnya. Oke, jadi ada, misalkan Anda pegawai car wash gitu ya. Dan Anda petugasnya jaga di jam 4 sampai jam 5 nih. Dan kebetulan di hari Friday ya, pas lagi sunny. Jadi kondisinya khusus sekali. Dan berdasarkan pengalaman Anda, misalnya, jadi Anda bisa mengamati berapa jumlah mobil yang akan masuk ke car wash itu pada jam segini hari ini. Dan distribusinya adalah si tabel yang di bawah. Oke, jadi 4 jam itu 1/12, 4 mobil 1/12, 5 mobil 1/12, kalau 9 mobil tuh kecil ya, 1/6. Paling mungkin ya 6 mobil atau 7 mobil tuh yang lewat di hari itu, jam segini kalau kondisinya lagi sunny gitu. Nah, saya tahu probabilitasnya untuk semuanya. Tapi saya bukan ekspektasi dari X yang ingin saya hitung di sini. Saya tidak ingin tahu dalam kasus ini berapa ekspektasi saya mengenai berapa jumlah mobil yang akan masuk car wash di jam segini.
Yang ingin saya tahu adalah jumlah uang saya dalam dolar yang akan saya dapatkan. Dan jumlah uang yang akan saya dapatkan merupakan fungsi dari jumlah mobil. Ya. Jadi ini GX 2X dikurang 1. Jadi ada X-nya adalah jumlah mobilnya, GX-nya adalah jumlah uang yang akan kalian dapatkan. Yang merupakan fungsi dari jumlah mobil. Berarti itu kan kalau misalkan kalian ada 6 mobil, ya berarti kalian dapat $11 1 jam. Ya lumayan lah $11 sejam. Untuk standar Amrik, not bad lah. Nah, saya ingin tahu nih, ekspektasi dari berapa dolar yang akan saya dapat. Nah, berarti kan saya harus menghitung ini, X 4 sampai 9 mobil. Di sini si probability distribution saya, ya. Di sini si GX-nya nih. Fungsinya berapa? 2X kurang 1. Ini yang ingin saya hitung. Nah, sekarang coba kita hitung ya. Ya udah sih, gampang sih ya. Jadi kita yang ini dulu nih. Mulai dari yang X4 kan ya, X sama dengan 4. Berarti GX-nya sama dengan 7 ya. 2 dikali 4 dikurang 1, 7. Dikalikan dengan probabilitanya, 1/12. Habis itu ketika X sama dengan 5, 2 kali 5 dikurang 1, 9. Dikalikan dengan 1/12. Ya, ini. Lanjut seterusnya nih. Tapi ini X-nya, ingat, kita bukan pakai X-nya, tapi GX-nya. Dan saya akan dapatkan $12,67. Jadi simply Anda menggantikan X dengan GX kalian di situ. Jadi ekspektasi dari si attendant ini, kalau lagi kondisi-kondisi gini ya, dari jumlah mobil yang lewat, oh berarti dia bisa ekspektasi bahwa saat kondisi tersebut saya bisa dapat $12,67. Oke? Jadi take home point-nya adalah di sini ada suatu fungsi GX dan yang Anda punya adalah probability distribution untuk si X tadi. Oke? Justru yang ingin Anda hitung di sini adalah ekspektasi dari GX, bukan ekspektasi dari X. Ya bisa lah kita sebut X adalah variable inputnya, dan GX itu adalah variable outputnya. Jadi kalau kita balik ke contoh tadi, saya ingin tahu berapa ekspektasi dari displacement di satu poin, atau berapa ekspektasi dari gaya hambat untuk airfall ini, misalkan. Ketika kita ketahui bahwa Mach number sama random variable-nya terdistribusi seperti ini. Oke, saya harap cukup jelas. Ada contoh yang continuous nggak ya? Harusnya ada. Nah ini sih hitung-hitungan ya. Tapi ini apa konteksnya nih? Saya juga nggak tahu nih. Jadi kita punya probability distribution seperti ini ya. Oh ini yang awal-awal tuh. Apa ya? Error temperatur tuh. Sekarang kita punya fungsi lain nih. Yang merupakan fungsi dari X alias error dari temperatur 4X plus 3. Kita disuruh ngitung ekspektasi ini. Ya udah, berarti kan ini tinggal integral minus ta hingga GX fx dx. Kita punya fx-nya tuh, nih. GX pun kita punya, nih. Berarti kan integral minus 1, 2 ya, karena terdefinisinya di sini. Dari, ya ini sudah perkalian nih, ini sudah perkalian dari 4X plus 3 dikalikan dengan si PDF-nya. Ini PDF. Yang ini adalah GX kalian. GX ya GX ya. Saya pun kadang kebalik-balik nih, X kecil, X gede nih. Sebenarnya kalau X gede itu adalah random variable ya. Tapi kalau dia masuk ke integral atau summation, kalian harus pakai X kecil. Karena kalian integralkan terhadap X kecil di sini, bukan terhadap X besar.
Ya, itu minor ya, minor. Tapi kadang saya tuh juga masih kebalik-balik pas nulis. Sering nggak ngeh gitu. Baru kalau saya perhatiin banget, saya baru sadar, oh saya salah gitu. Ya udah, kalian ngitung ya, ekspektasi dari GX dapatlah angka 8. Nah, jadi gitu ya, triknya. Caranya adalah ganti X dengan si fungsi tersebut. Dan sama juga kalau kalian punya join probability distribution. Jadi sama aja. Jadi saya menghitung misalkan continuous saja deh, biar cepat. Mu G X Y. Ya, jadi sekarang G itu merupakan fungsi dari dua random variable. Oke, sama aja sih intinya ya. Integral sama terhadap X sama Y, ini aja diganti nih. Tadinya hanya XY, kan kalau join ini XY kan ya. Tapi karena di sini dia berarti adalah GXY. Justru si fungsinya tersebut yang ini Anda integralkan. Contoh. Ini kita balik ke contoh si bolpen-bolpenan tadi itu. Sekarang ada suatu fungsi ya. Fungsinya adalah GXY adalah jumlah bolpen biru dikali jumlah bolpen merah. Jumlahnya, maksud saya. Karena saya ingin tahu berapa ekspektasi saya untuk bolpen biru dikali bolpen merah. Jumlahnya berapa. Kan itu GXY merupakan fungsi dari jumlah bolpen biru sama jumlah bolpen merah. Nah, saya ingin hitung itu. Saya ingin hitung GX. Atau kalau di bawah dia simply menulis EXY. Oke. Jadi kalau saya pakai notasi lebih umum mungkin gini nih. Ini apapun ya, ini berapapun. Ini akan sama dengan, kalau pakai integral ya, berarti ini untuk satu variabel atau dua variabel ya. Satu variabel deh. Minus tahingga, apapun itu di sini, fx, dx. Ya nggak pakai dx sih, berarti kan si titik ini. Jadi intinya gini nih, ini yang diganti. Makanya kalau ini xy, ini diganti dengan xy. Kalau ini apa, diganti dengan apa gitu. Nah, makanya kan di sini kita xy nih di sini. Nah, itu yang saya hitung. Berarti tinggal saya kan punya 6 nih ya, 6 ya. Sorry, yang terakhir nggak masuk. Saya punya ini. Nah, berarti ada berapa kemungkinan tuh? 6 kemungkinan, yaitu yang pertama nih, 0, 0, F00. Berarti kan 0 kali 0 dikalikan dengan F00 ya. Kemudian ke bawah 01 kalikan dengan F01. 02 dikalikan dengan mana sih? Kok kayak ada satu yang kurang di sini. Kan ini 00 F00, 01 F01, kemudian 11 sama X2 F20. Ada satu yang kurang berarti di sini nih. Si ini nih. Maaf ya. Mungkin saya kepotong. Tapi ini kalian harus jumlahkan ini semua nih. Kok contohnya aneh sih? Sebentar ya. Kenapa saya nulisnya F11 di situ? Atau ya karena emang sama aja hasilnya ya. Ntar saya cek lagi deh. Tapi secara prinsip seperti itu. Jadi kalian
menghitung ekspektasi dari XY, ya berarti kalian punya joint probability-nya. Ya ini kan kita ngomongin soal joint probability distribution. Joint probability-nya dikalikan dengan GXY-nya. Di mana GXY ini adalah XY di sini. Ini kalau saya lengkapi ya. Ini berarti adalah 0, 2, F, 0,2. Ya, ini saya nggak tahu kenapa ini ada F11, atau mungkin dia maksudnya sama gitu hasilnya. Oke, jadi itu cara kalian menghitung expected value. Ntar saya cek lagi deh, itu apa? Aneh itu. Ini slide saya tahun lalu sih. Oke. Ya, ini sih sama aja seperti tadi ya. Jadi saya skip ya di sini ya. Jadi kita masuk ke variance. Oke, sebelum saya lanjut ke variance, kita mungkin punya waktu, kita akan mulai 7.05 ya. Berarti harus kita habis 8.45. Jadi mungkin saya bisa bahas sedikit lah, nanti kita ulang. Oke, sedikit lagi ya. Jadi ingat nggak? Jadi kalau misalkan kita dari tadi ngomongin expected value ya, atau mean. Kita ngomongin tengahnya di mana. Tapi kan kita nggak ngomongin sebarannya seperti apa sih. Kita tadi ngomongin GX misal. Atau X. Oh, kita bisa ngomongin tengahnya berada di mana nih. Ya, kita bisa ngomongin expected value-nya. Tapi kita belum ngomongin sebarannya seperti apa. Mungkin tengah-tengahnya si GX-nya tadi 3,5 ya, misal. Tapi kan sebarannya sejauh apa kita nggak tahu. Kalau sebarannya besar kan artinya, wah, berarti kemungkinan juga bisa jauh banget nih dari si angka tengah kita. Nggak bervariasi kecil. Nah, untuk itulah kita punya konsep di situ. Karena kenapa? Karena Anda juga ingin tahu sebaran data Anda atau sebaran dari X Anda atau GX Anda seperti apa. Bukan hanya tengahnya saja. Jadi kata kuncinya adalah kita ingin tahu variabilitas dari distribusi kita. Ambil contoh yang di bawah. Itu ada variabel discrete di situ ya. Tapi berbeda-beda ya. Ada yang 1, 2, 3, ada yang 0, 1, 2, 3, 4. Min-nya sama. Min-nya sama-sama dengan 2. Tapi secara distribusi berbeda kan. Yang kanan tuh lebih nyebar daripada yang kiri. Yang kiri tuh lebih terfokus 1, 2, 3, tapi yang kanan lebih ke 0, 1, 2, 3, 4. Artinya min-nya sama, tapi dispersinya berbeda. Nah, itu kan artinya saya butuh kira-kira satu lagi nih untuk mengkarakterisasi random variable saya atau GX saya. Saya ingin tahu kira-kira seberapa jauh dia dari ekspektasi, dari min saya. Oke, itulah mengapa kita butuh ini. Saya bilang, why do we need this? Ya, karena kita butuh ini, kita juga butuh tahu sebarannya. Misalkan gini, saya punya ekspektasi saya, IP saya 3,6. Oke, tapi varian saya atau standar deviasi saya 1. Wah, itu kan berarti saya bisa dapat 3,6, oke, syukur. Tapi saya nggak hoki, saya bisa dapat 2,6 atau 2,7. Karena sebarannya besar. Beda dengan teman saya, misalkan min-nya 3,4, tapi dia standar deviasinya 0,1. Wah, artinya dia konsisten. Kan kita ngomongnya kayak gitu kan. Jadi, jauh atau nggak jauh dari min. Konsisten, lebih konsisten atau enggak gitu. Nah, kira-kira kayak gitu tuh. Dan random variables Anda pun juga punya itu, bisa kita karakterisasi. Nah, caranya gimana? Tadi nih ya, kita waktu kita dikit, cuma yang penting dapat dulu konsep dari variance, nanti mungkin saya ulang lagi. Kita punya mu. Dan kita definisikan ini, X dikurang
mu. Atau kalau kita bahasa Indonesia kan, seberapa jauh kita dari min. Ya, kita buat ini suatu fungsi lagi. Satu fungsi yang kita sebut seberapa jauh kita dari min kita. Kemudian kita square-kan. Mengapa kita square? Karena kita butuh angka positif di situ. Karena X dikurang mu kan bisa positif negatif. Tapi kita square-kan di situ, ini definisi yang umum. Jadi supaya kita bisa tahu, saya ingin tahu seberapa jauh saya dari min square. Saya pangkat 2 kan. Jadi kita definisikan Gx baru yang namanya X minus mu square. Nah, kita masuk ke contohnya nanti deh. Jadi, yang ingin saya tahu sekarang adalah ekspektasi saya dari Gx, di mana Gx saya ini adalah X dikurang mu square. Jadi, saya ingin tahu ekspektasi dari seberapa jauh saya dari min saya square. Kan kita jadi ingin tahu jadinya, oh saya bisa expect dia sejauh ini nih kira-kira. Nah itu punya nama sendiri, namanya variance. Dari random variable X atau variance dari probability distribution dari X. Ya, jadi kita itu punya nama sendiri. Jadi apa yang kalian tahu variance itu definisinya seperti ini. Nah kita bisa pakai simbol X atau sigma X square. Karena kalau sigma X itu sama dengan standar deviasi. Ya, jadi standar deviasi adalah varians kalian square root-kan dapatlah standar deviasi. Bahasa Indonesia sih deviasi standar, saya pakai bahasa Inggris. Nah, gini. Nah, karena ini nih. Nah, ini definisinya nih tadi kan, ekspektasi dari X kurang mu square. Kalau ini discrete sama dengan summation X kurang mu squared fx. Ini kan artinya mu-nya harus kalian tahu duluan nih. Ya. Fx sama juga kalau yang ini minus tahingga X kurang mu squared fx dx. Ya, ini definisi dari varians. Nanti akan kita bahas. Atau alternatifnya seperti ini nih. Ini sebenarnya sama dengan ini nih, ya. Ini kan kalau kalian pecah-pecahkan jadi seperti ini nih. Ini kan berarti jadi X squared. Di situ ada plus mu squared. Berarti minus 2 mu X. Gitu kan ya. Nah, ini sebenarnya masih nanti sih. Nanti ada kita penjelasannya ya. Tapi 2 mu-nya kan bisa keluar tuh. 2 mu, kemudian ini kita pecah-pecah dulu nih. Ini kan berarti jadi E X squared ditambah E dari mu squared dikurang ekspektasi dari 2 mu X. Oke, tapi kan di sini 2 mu-nya bisa keluar, kan dia konstan kan ya. Ini kan berarti sama dengan 2 mu ekspektasi dari X. Ekspektasi dari X adalah mu. Ya, berarti kan nanti menjadi minus ekspektasi mu squared lagi. Nah, dapatlah seperti ini nih. Nah, jadi cara lain kalian saja supaya gampang hitung. Nah, jadi gitu. Nanti yang hitung-hitungannya kita lanjut hari Rabu. Cukup lah ya materinya lah ya. Ya cukup. Jadi kita habis ekspektasi minggu ini. Nah, jadi gitu ya untuk hari ini. Ada pertanyaan sebelumnya? Varians nanti kita ulang lagi di hari Rabu. Kamis ya, Kamis.
Mungkin ada pertanyaan? Oke. Oke, jadi hari ini tadi kan sudah saya bahas ya yang probability distribution. Nah, sekarang kita ngebahas expected value ya, konsep penting sekali. Habis itu kita variance, tapi kita ntar ulang lagi. Jadi ingat saja expected value itu tengahnya berada di mana. Kalau yang variance itu nanti seberapa jauh kita dari mean kita. Nah, itu akan kita bahas. Jadi nanti hari Kamis kita ngebahas ini, variance, covariance, dan properti-properti lain ya yang akan berguna untuk perhitungan saat kalian menghitung ekspektasi. Dan sedikit teorema-teorema penting. Ya, jadi karena kita pengen ya kalau kalian belajar statistik atau probabilitas ini lebih dari sekedar tukang hitung. Ya. Karena kalau statistik probabilitas kan bisa ada di mana-mana. Kalian YouTube aja udah ada di mana-mana. Oke, cuma kita kan anak ITB calon engineer. Jadi harus lebih dari sekedar tukang hitung. Anda harus paham, Anda harus ngerti apa yang Anda kerjakan. Ya. Ya sama aja kayak yang lain kan, kalian misalkan belajar aerodynamics gitu. Kita nggak pengen jadi sekedar tukang hitung aja, pakai software jadi hasil. Tapi kan harus tahu dalamnya apa, harus bisa interpret dengan benar juga. Oke. Jadi intinya sih Anda harus paham lebih dari sekedar ngitung. Oke. Sekian kalau gitu. Jadi kita ketemu lagi hari Kamis.